Toleransi yang ingin disampaikan, diajarkan Rasulullah kepada umatnya adalah jangan terburu-buru kita menjustifikasi orang. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang dia lakukan adalah memang betul-betul karena ketidaktahuannya dia. Taruhlah misalnya memang dia betul sengaja punya sentimen, punya niat yang tidak baik. Meskipun begitu, tetap kita tidak boleh menghakimi orang-orang seperti ini. Kenapa? Harimullah. Coba mari kita bayangkan, seandainya sahabat tadi betul jadi menghakimi orang yang kencing di dalam masjid tadi, padahal kemudian terbukti dia memang tidak tahu apa yang kemudian terjadi. Penyesalan. Itu yang pertama. Yang kedua, taruhlah dia memang betul-betul sengaja karena dia punya sentimen pribadi atau dendam pribadi. Tapi bagaimana dengan akhlak Rasulullah ketika beliau dianiaya dengan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Gusti, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka adalah golongan orang-orang yang tidak mengerti. Artinya apa? Rasulullah selalu membangun spirit optimisme terhadap siapapun, bahwa dia akan bisa melakukan kebaikan atau mendapatkan hidayah di kemudian hari. Inilah yang dibangun. Jadi toleransi mengajarkan kita untuk selalu husnudzon kepada siapapun. Kita tidak serta-merta merasa khawatir, takut karena orang yang ingin berniat jahat kepada kita, tapi dibalas dengan satu kebaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, harimullah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran apa? Bersabar. Ketika menghadapi hal-hal seperti itu, sentimen, fitnah, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, para sahabat ditahan. Jangan kalian perlakukan dia dengan semena-mena, tapi malah memberikan kesempatan dia untuk menyelesaikan kencingnya. Nah, harimullah, kencing di dalam masjid, tapi oleh Rasulullah diberikan permaafan, maaf. Nah, harimullah, inilah akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana kita bertoleransi, berhusnudzon, membangun spirit optimisme. Yang kedua kemudian sabar. Sabar dengan berita-berita yang menggempur kita sebagai agama, sebagai orang kafir ketika berbeda pendapat, atau ketika tidak sependapat dengan orang lain. Sabar, jangan balas dia. Nah, ini yang berikutnya, harimullah, dari hadis yang tadi saya bacakan, setidaknya kita dapat pelajaran bagaimana cara membersihkan najis. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mengambil air dan kemudian menyiramkan terhadap bekas kencingnya Yahudi tadi, ini adalah sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah ketika ada kencing yang ada di rumah kita yang masih terbuat dari tanah, maka tidak usah kita keduk tanahnya. Tidak usah kita ambil tanahnya. Cukup kita siram, kita gelontorkan air secukupnya, sehingga kencing yang najis tadi dengan sendirinya meresap ke dalam tanah. Nah, ini. Nah, bagaimana cara mensucikan masjid ketika ada kencing, ada kotoran yang hari ini masjidnya sudah bagus-bagus? Nah, alhamdulillah, hadirinamkullah, ada sahabat saya, ada Mbak Noah. Ini Mbak Noah ini teman saya, bude saya dari Jepara ini. Ada
Mbak Ibu Bosopo ini dari Bekasi, ada Mas Nyi Itang Bogor, alhamdulillah pada hadir. Nah, saya teruskan sahabat-sahabat Facebook ya yang saya hormati. Yang ketiga, yang terakhir Bapak hadirin Allah, pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran ini adalah jangan pernah mempersulit diri dengan perilaku bodoh kita. Kenapa saya sebut perilaku bodoh, Bapak Ibu sekalian? Mari kita bayangkan. Seandainya tadi para sahabat betul jadi menghakimi orang tersebut, memukul dia sampai babak belur. Ya kan? Sampai babak belur. Apa kemungkinan yang terjadi? Yang pertama, bisa jadi main hakim sendiri terhadap orang yang tidak memiliki pengetahuan bahwa kencing di masjid itu dilarang. Ya kan? Karena dulu belum ada tulisan dilarang kencing di masjid, nggak ada. Terus kemudian agama Islam juga masih dalam fase-fase penyebaran. Kan? Yang ketiga, bisa jadi memang dia adalah orang yang memang masih orang Badui betul, orang gunung yang belum pernah mendengar dakwah Rasulullah. Kalau sampai dia babak belur dan mati, apa yang terjadi? Maka hukum qisas bisa didapatkan atau harus diambil kepada sahabat-sahabat yang membunuh orang tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jangan pernah mempersulit diri dengan perilaku kita yang bodoh, perilaku kita yang tidak baik, menghakimi, main hakim sendiri. Nah, ini hadirin Allah. Nah, hadirin Allah, kenapa hadis ini saya kutip pada pertemuan yang singkat seperti ini? Kita hampir prihatin, hadirin Allah. Kejadian terakhir ini membuat saya pribadi prihatin. Kita begitu gampang menjustifikasi orang sebagai orang yang salah ketika kita berbeda pandangan politik. Ketika kita berbeda pandangan atau berseberangan dengan pemerintah. Nah, ini saya kira yang menjadi keprihatinan saya pribadi. Baru-baru ini kita lihat kejadian di Bekasi. Seseorang berada di masjid dengan menggunakan masker. Padahal menggunakan masker ini termasuk dari anjuran pemerintah. Tapi apa yang terjadi? Karena pemahaman yang tidak komplit, entah karena dibumbui oleh sentimen-sentimen apa yang saya tidak tahu, kita lihat videonya ngeri. Orang sedang di masjid dengan niat untuk beribadah hanya karena persoalan menggunakan masker yang dilarang oleh masjid itu, dan masjid itu juga entah referensinya dari mana sehingga dia yakin orang di masjid itu bisa terbebas dari penyakit. Ini saya kira sesuatu yang harus diluruskan, Bapak sekalian. Oke lah, kita tidak usah menggunakan dalil, tapi mari kita tengok di Madinah, di Masjidil Haram, bagaimana jamaahnya. Mereka dalam kondisi pandemi seperti ini, mereka tetap menggunakan apa? Menggunakan prokes, prosedur kesehatan. Tetap menggunakan tutup hidung, menjaga jarak. Ini di Madinah loh. Kalau orang di Bekasi tadi menggunakan argumentasi bahwa rumah Allah itu steril dari penyakit, mana? Dari mana logikanya? Gitu loh. Saya nggak usah tanya dalil, tapi logika aja, mana logikanya yang dia bangun? Sedangkan di Madinah saja, di Mekah saja begitu. Dia tetap menggunakan prosedur kesehatan. Menggunakan masker, jaga jarak. Bahkan sampai kemudian apa? Sampai kemudian tawaf pun sempat di stop. Bahkan umroh sampai hari ini bagi orang non Mekah masih dilarang sepertinya. Atau malah orang Mekah pun masih dilarang sendiri. Nah, inilah hadirin Allah. Sikap keprihatinan yang harus kita jaga. Kita tidak memiliki lagi seperti toleransi kepada teman-teman kita sendiri, apalagi toleransi kepada orang lain. Kepada saudara muslim, al-muslimu akhul muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Mana? Inilah. Mari kita ingat lagi pelajaran
orang tua kita, pelajaran bapak ibu kita dulu, guru-guru kita dulu, di mana akhlak itu harus kita junjung tinggi dimanapun kita berada. Seberapa banyak ilmu kita, akhlak adalah harus menjadi karakter kepribadian kita. Jangan pernah memiliki satu kesombongan apapun terhadap eksistensi kita, terhadap apapun status sosial yang kita punya, sehingga kita terkesan merendahkan orang lain. Harikumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita ingat kembali, mari kita bangun toleransi terhadap internal muslim, sekaligus juga teman-teman yang non muslim. Mari kita bangun toleransi. Nah, harikumullah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Akhlak karimah, uswah hasanah, mari kita bangun sebagai peradaban dan jati diri bangsa. Demikian kita sambung dalam pertemuan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.